Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan. Lalu, bagaimanakah sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan itu? Ada beberapa unsur yang perlu ada di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat yang meliputi identitas, maksud dan tujuan, kemudian menyatakan lampiran, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Marilah kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal surat itu diletakkan di pojok kanan atas dan tanpa tanda titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Nama kota ditulis memakai huruf kapital. Perhatikan kata Garut. Huruf G-nya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian diikuti tanda koma. Penulisan tanggal pembuatan surat itu harus ditulis lengkap. 20 Juli 2020. Nama bulan menggunakan huruf kapital. Bulan Juli, perhatikan huruf J-nya itu menggunakan huruf kapital. Dan ingat sekali lagi, tidak diakhiri tanda titik. Kalau ada tanda titik berarti salah. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat. Misalnya ada surat yang menulis lam titik. Nah, itu tidak boleh. Kemudian hal adalah perihal tentang apa surat tersebut. Angka di dalam kolom lampiran ditulis dengan huruf. Perhatikan kata 4, ya. Itu tidak boleh menggunakan angka, tetapi harus berupa huruf. Lampiran 4 lembar. Nah, kemudian untuk perihal, kalau kita menulis surat lamaran pekerjaan, berarti halnya adalah lamaran pekerjaan. Kita masuki bagian yang ketiga, yaitu alamat surat. Sering terjadi kesalahan pada penulisan alamat surat. Sering kita jumpai pada penulisan alamat surat menggunakan kata kepada. Nah, itu adalah salah. Cukup yang terhormat saja. Karena sudah jelas surat itu ditujukan untuk siapa. Jadi kalau ada kata kepada di dalam alamat surat itu adalah salah. Dan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian alamat itu maksimal 3 baris. Lanjut, untuk jabatan itu tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti yang terhormat Bapak atau Ibu manajer. Tetapi langsung jabatannya saja, yaitu yang terhormat manajer. Karena kata bapak atau ibu itu diikuti nama orang, bukan nama jabatan. Kemudian tulisan jalan pada alamat itu tidak boleh disingkat. Nah, ini banyak yang salah. Penulisan jalan menjadi JLN titik atau JL titik. Selanjutnya, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Kita perhatikan. Contohnya, yang terhormat, Y-nya huruf besar, T-nya kecil, H-nya kecil diberi tanda titik. Manajer, PT, Changsin. Jadi tidak menggunakan Bapak atau Ibu ya, langsung manajer, PT, Changsin. Kemudian tidak ada kata kepada. Jalan, kemudian jalan itu tidak disingkat, tapi ditulis lengkap, jalan. Jalan Raya Leles nomor 134, Ciburial, Garut. Nah, di belakang Changsin, di belakang Ciburial, di belakang Garut itu tidak boleh menggunakan tanda titik. Kemudian yang keempat adalah salam pembuka dengan hormat.
Jadi setelah kata dengan hormat itu digunakan tanda baca koma. Dengan hormat, koma. D pada kata dengan menggunakan huruf kapital. Dan H pada kata hormat menggunakan huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Kemudian alinea pembuka. Sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kita sudah mempelajari berbagai macam alinea pembuka surat lamaran pekerjaan. Dan di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Kemudian isi surat. Isi surat itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu identitas, maksud dan tujuan, yang terakhir menyatakan lampiran. Yang pertama adalah identitas. Identitas itu berupa nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Perhatikan contoh penulisan identitas ini. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. N untuk nama, T untuk tempat, kemudian P untuk pendidikan, dan A untuk alamat, itu semuanya menggunakan huruf kecil. Kemudian untuk tempat, koma, tanggal lahir, ini harus sesuai dengan aturan. Jadi kalau tempat, koma, tanggal lahir berarti Jakarta, koma, 7 Januari 1995. Yang kedua dari bagian isi adalah maksud dan tujuan. Untuk apa kita menulis surat lamaran pekerjaan itu? Jadi, maksud dan tujuan itu merupakan keterangan tentang alasan kita menulis surat lamaran pekerjaan, yaitu untuk diterima sebagai karyawan. Lanjut yang ketiga, menyatakan lampiran. Lampiran ini tadi bagian dari argumentasi. Bagian lampirannya itu tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi. Misalnya, di dalam pengumuman disebutkan apa saja yang perlu dilampirkan. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Perhatikan contoh lampiran berikut ini. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi titik koma. Lihat penulisan fotokopi, ya. Kemudian kartu tanda penduduk titik koma. Pas foto, lihat penulisannya. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar titik koma. Surat pernyataan kesehatan dari dokter. Nah, ini yang terakhir baru menggunakan tanda titik. Yang ketujuh adalah penutup. Di sini harus menunjukkan keantusiasan pelamar kerja kepada instansi yang dituju. Perhatikan, besar harapan saya. Ini adalah rasa antusias ingin diterima sebagai pekerja. Kemudian salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Salam penutup ini sangat penting sebagai bentuk etika dan penghormatan. Perhatikan contoh, hormat saya. H-nya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah saya itu diakhiri dengan tanda koma. Yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama jelas. Ditempatkan di pojok kanan bawah surat sejajar dengan tempat tanggal surat. Nama ditulis dengan lengkap dan tidak ada stempel karena merupakan surat pribadi. Jadi, perhatikan contoh. Salam penutupnya, hormat saya, koma. Kemudian nama lengkapnya, Rio Ridwan Daru. Dan tidak harus huruf besar semua. Cukup awal katanya saja. R-nya untuk Rio, R lagi untuk Ridwan Daru. Dan tidak diberi tanda kurung atau digaris bawahi. Cukup sekian materi untuk sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.